Itulah power of happiness. Ya, selamat malam. Salam sehat semuanya untuk kita. Ya, hari ini saya mau share materi tentang bagaimana sih membuat strategi marketing ya. Nah, ini dari hasil seminar yang pernah saya jalankan di tahun 2019. Oke, sebelumnya kita ingin tahu dulu apa sih marketing itu. Nah, ini bahasa simple marketing. Jadi marketing itu kalau dilihat dari tingkat persaingannya dari mulai rendah atau tinggi, kalau persaingan antara produk yang Anda jual atau jasa yang Anda tawarkan itu tingkat persaingannya rendah, maka marketing itu juga bisa disebut dengan selling. Jadi pemasarannya hanya berorientasi pada bagaimana penjualannya lebih besar. Tapi jika tingkat persaingan sudah mulai middle, nah marketing ini sudah harus memikirkan atau memiliki konsep baurannya yang biasanya disingkat dengan 4P. 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Tingkat persaingannya mulai meningkat nih. Nah, semakin tinggi, marketing tidak hanya sebagai sebuah cara untuk memasarkan produk, maupun tidak sekedar hanya 4P saja atau pemasaran. Tapi marketing itu disebut juga dengan bagaimana strategi bisnis Anda, konsepnya itu dijalankan. Jadi tingkat persaingan tinggi, semakin banyak kompetitor. Nah, orientasi pemasaran tidak cukup hanya sebatas dari 4P saja. Pemasaran menjadi konsep bisnis strategik yang tinggi. Positioning dan diferensiasi menjadi faktor penting mencapai sustainable competitive advantage. Jadi lebih fokus lagi kalau memang tingkat persaingannya tinggi. Nah, yang akan kita bahas di sini ini adalah namanya SME Concept Development. SME itu singkatan dari Sustainable Marketing Enterprise Concept Development. Nah, jadi ini konsep dari pakar marketing ya, Hermawan Kartarajasa. Jadi beliau ini mengembangkan konsep ini di mana konsep tersebut terdapat marketing submodel atau dari outlook, arsitektur, dan scorecard. Jadi sudah didesain bagaimana untuk melihat kondisi di luar, lalu arsitektur marketing seperti apa, sampai di perhitungan bagaimana cara mengukur dan mengontrolnya. Jadi contoh saja, kondisinya perubahan dalam lingkungan bisnis semakin cepat dan sulit untuk diramalkan, persaingan semakin terbuka dan jumlah pesaing semakin meningkat, pelanggan semakin teredukasi dan semakin tinggi tingkat sofistikasinya atau loyalitas pelanggan semakin sulit didapatkan karena pilihan juga semakin banyak. Implikasinya, konsep pemasaran tidak hanya cukup hanya sebatas selling atau 4P saja. Peran pemasaran menjadi semakin strategik bagi perusahaan. Pemasaran harus menjadi suatu konsep dan disiplin bisnis strategik dalam tingkat persaingan yang semakin tinggi. Nah, konsekuensinya perlu dikembangkan suatu model pemasaran yang lebih komprehensif dan robust. Nah, bagaimana sih SME konsep itu digambarkan? Nah, ini yang dikembangkan dengan strategi marketing SME konsep development. Jadi kalau mulai dari outlooknya, untuk bagaimana kita melihat kondisi bisnis yang mau dijalankan, itu di sini nanti akan dijelaskan ada namanya analisa 4C diagram. Lalu arsitekturnya ini menggunakan konsep STV triangle, lalu scorecardnya menggunakan PCS cycle. Jadi mulai dari sini dulu, lalu desain, arsitekturnya keluar, lalu nanti proyeksinya akan terlihat di scorecard.
Ini contoh saja. Perusahaan harus memperkirakan situasi bisnis yang akan dihadapi pada masa mendatang, misalkan 1, 3, atau 5 tahun mendatang. Nah, kalau dalam analisa model SMA ini terdapat 4 hal yang harus dicermati, disingkat dengan 4C. C yang pertama adalah change atau perubahan, C yang kedua adalah kompetitor, pesaing, C yang ketiga adalah pelanggan, dan C yang terakhir adalah company atau perusahaan. Nah, perubahan atau change itu meliputi perubahan teknologi, ekonomi, politik, legal, sosial budaya, dan pasar. Apalagi sekarang ada pandemi COVID-19, ini juga merupakan sebuah perubahan yang sangat besar. Jadi di sini dituntut perusahaan harus bisa melihat bagaimana perubahan itu dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan outlook perusahaan dapat mengetahui apakah masih fit dengan kondisi di masa mendatang tersebut untuk menjadi perusahaan yang kompetitif atau tidak. Nah, ini juga harus bisa diperkirakan untuk sebagian dari board of director sebuah perusahaan, sama melihat bagaimana kira-kira di masa yang akan datang ini perusahaannya masih kompetitif atau tidak. Fit itu parameternya atau ukurannya itu memiliki sumber daya. Yang kedua adalah kapabilitas. Yang ketiga adalah kompetensi yang diperlukan untuk dapat bertahan atau bahkan unggul dalam lingkungan bisnis di masa yang mendatang. Nah, langsung saja kita mulai dengan bagaimana sih melakukan analisa 4C. Nah, ini value-nya adalah migratory change. Ini lebih rumit, jadi perubahan tadi yang fokusnya dari sisi ekonomi, market, sosial kultur, teknologi, dan politik dan legalitas. Lalu di sini kompetitornya, ini customer, dan ini adalah company-nya atau perusahaan. Nah, di tengahnya ada yang namanya TOWS examination. Nah, TOWS ini singkatan dari SWOT ya, cuma dibalik. Jadi zaman sekarang itu kenapa dibalik? Kenapa? Karena analisis SWOT itu memulai segala sesuatunya analisanya dari faktor internal. Ini sekarang dibalik, karena sekarang yang memang harus benar-benar diperhatikan itu adalah faktor eksternal. Makanya analisa SWOT menjadi analisa TOWS. Nah, ini contoh change di sini. Change berkontribusi sebagai value migrator. Jadi ini sebagai nilai perubahannya mau seperti apa. Lalu terdapat 5 hal yang dapat menyebabkan perubahan. Seberapa pasti atau tidak pasti perubahan tersebut, seberapa penting atau tidak penting perubahan tersebut. Terdapat 5 hal itu maksudnya 5 hal ini ya: teknologi, sosial kultur, market, politik and legacy, sama yang pasti adalah ekonomi. Ini harus dipertimbangkan apakah yang menjadi pasti atau tidak pasti, penting atau tidak penting. Nah, ini harus diidentifikasikan. Ini contoh saja, misalkan kita menganalisa pada saat di seminar itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan atau rumah sakit. Jadi ketika dianalisa 5 faktor tadi menghasilkan, misalkan di sini teknologi, perubahan teknologi di rumah sakit, alat sudah semakin canggih, lalu semakin sedikitnya ada efek samping. Situasi politik dan undangan, perubahan pemimpin politik, perubahan aturan kesehatan, serta perubahan sistem pengawasan. Ekonomi, masyarakat ekonomi menengah makin besar, ekonomi dunia yang melemah. Pasar kesehatan merupakan pasar yang besar dan sangat kompetitif, apalagi di zaman pandemi. Sudah jangan ditanya lagi, sekarang dunia kesehatan ini yang mungkin memiliki nilai bisnis yang paling besar atau uang yang paling banyak.
Lalu terakhir adalah sosial budaya. Ini adalah masyarakat semakin menginginkan pelayanan cepat, dan anti ribet. Jadi pengennya yang teknologinya canggih, lalu menyebabkan masyarakat sekarang tidak mau sesuatu yang ribet, maunya yang pasti-pasti saja. Nah, kita ke yang kedua, jadi contoh tadi 5C, nanti kita simpan dan kita compare bagaimana nanti mengadopsi outlook dari 4C tadi. Sekarang kita ke kompetitor. Nah, kompetitor ini dianggap sebagai value supplier. Value supplier itu adalah nilai mereka sama-sama penyedia jasa yang sama dengan kita. Kompetitor dapat menjadi lebih kuat, bisa jadi karena mungkin kita masuknya ketika memang bisnisnya memang sudah berkembang. Yang ketiga, kompetitor dapat menjadi lemah dan bahkan keluar dari persaingan, bisa juga kompetitor yang hilang. Terdapat juga potensial kompetitor yang mau menunggu menjadi sebuah perusahaan besar. Maka diperlukan analisis kompetitor untuk mengetahui kira-kira market kompetitifnya seperti apa. Itu ya, jadi ini salah satu faktor. Nanti ada contohnya juga bagaimana analisa C dari sisi kompetitor. Nah, C yang ketiga adalah dari sisi customer. Customer itu merupakan value demand. Nah, jadi misalkan nilai permintaannya seperti apa. Jadi customer itu yang pasti dapat menjadi loyal atau berkomitmen dengan produk yang kita tawarkan. Customer dapat juga meninggalkan loss atau meninggalkan kita, tapi tentu juga selalu ada yang namanya new customer. Nah, di antara dua ini contoh saja ilustrasi dari sisi analisa kompetitor dan analisa customer. Semakin banyak pemain global yang masuk industri elektronik menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan. Pasti sebagian besar dari mereka didukung oleh pemodalan yang kuat dan struktur biaya yang efisien. Customer sekarang memiliki semakin banyak pilihan, sehingga pasti mereka lebih kritis dalam memilih sebuah produk. Lalu loyalitas menjadi semakin sulit dipertahankan. Karena semakin banyaknya pilihan, semakin mudahnya mendapatkan sebuah produk ataupun layanan, sehingga customer menjadi lebih pintar dan lebih jadi kritis, sehingga loyalitas akan semakin sulit untuk dipertahankan. Nah, C keempat, ini yang tergantung dari masing-masing company. Tapi company itu merupakan adalah value decider. Decider adalah decision maker-nya, karena dia akan mengambil keputusan apakah keputusannya berdasarkan analisa yang change, kompetitor dengan sama tadi sudah sesuai. 3C lain harus dipelajari untuk melihat efeknya terhadap perusahaan. Nah, ini untuk perhatikan. Harus dilakukan analisis terhadap existing competence pada perusahaan. Lalu berdasarkan existing competence susunlah namanya straight possibility. Nah, straight possibility ini kira-kira di organisasi Anda ini memungkinkan tidak untuk mendapatkan yang namanya exciting kompetensi tadi. Lalu perusahaan memiliki beberapa pilihan, yaitu bisa investasi saja atau tidak mau ikut campur tangan dan sebagainya, karena sekarang sudah banyaklah model organisasi yang sebagai perusahaan atau owner perusahaan tidak perlu benar-benar mengurusi perusahaannya, karena sekarang sudah banyaknya penyedia jasa yang lain. Untuk memilih tergantung pada risk dan attitude perusahaan. Nah, ini yang disebut dengan resiko kalau terjadi sesuatu di perjalanan yang tidak sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi risk assessment atau risk bagaimana perilakunya juga harus sangat diperhitungkan ya, karena itu akan menentukan perusahaan di kemudian hari. Nah,
Ini contoh nih, exciting kompetensi yang saya maksud tadi. Ketika sudah ngomongin change, sudah ngomongin kompetitor, sudah analisa customer, bahkan company kita sendiri, ternyata exciting kompetensi yang harus dimiliki adalah memiliki jaringan yang kuat di wilayah Indonesia. Yang pertama, ini contoh misalkan adalah value sebuah hotel di IBC Group. Yang kedua, merupakan market leader dengan beragam portofolio produk. Yang ketiga, mampu memproduksi produk kualitas baik. Nah, stress possibility-nya ini melihat dari kemampuan perusahaan. Dengan cukupnya banyak pengalaman dimiliki, perusahaan memiliki kemampuan untuk masuk ke segmen yang lebih baik. Nah, ini ada di analisa internalnya. Dianggap bisa masuk ke segmentasi customer yang lebih baik. Yang kedua, terdapat kemungkinan untuk melakukan cost reduction program. Cost reduction program berarti karena adanya perubahan kompetitor, customer, melihat dari internal, maka perlu melakukan namanya cost reduction program sehingga perusahaan dapat lebih bersaing. Nah, ini untuk stress possibility-nya dibandingkan dengan exciting kompetensinya. Nah, kalau mau di mapping keseluruhan, lalu dibandingkan dengan analisa 4C tadi dengan TOS examination. TOS examination itu singkatan dari SWOT tapi dibalik, karena melihat dari faktor eksternal terlebih dahulu dibandingkan faktor internal. Nah, ini contoh 4C analisis. Misalkan di sini traitsnya adalah ancaman atau tantangan faktor luar yang harus diperhatikan adalah peraturan pemerintah semakin ketat, mulai banyak produsen low cost yang masuk ke pasar, ini pasar semakin terbuka. Nah, ini sedangkan opportunity-nya demand dan pertumbuhan lebih tinggi pada sektor menengah ke atas. Yang tadi disebutkan tadi analisanya bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu level menengah ke atasnya semakin naik, walaupun secara global ekonomi dunia itu menurun. Yang kedua, keluarnya pesaing dari industri. Nah, ada beberapa pesaing memang keluar dari industri. Ini contohnya adalah industri yang bergerak di bidang kesehatan. Weakness, strategi, dan ini bisa dibaca sendiri. Nah, dari 4C ini, jadi 4C tadi juga bisa dalam rangkuman yang namanya TOS analisis ya, itu menciptakan yang namanya key issue. Key issue itu adalah isu kunci yang sebenarnya harus diperhatikan. Contoh, mulai dari non-moving stock, artinya margin rendah dibandingkan pesaing. Produsen low cost akan menyebabkan persaingan semakin ketat. Nah, ini key isunya. Artinya dari analisa ini kalau disingkat adalah ini. Implikasinya adalah kemungkinan akan kehilangan pangsa pasar. Yang kedua, kemungkinan profit margin akan menurun. Yang ketiga, kemungkinan akan kehilangan push. Nah, bagaimana strategic market plan-nya? Strategic market plan-nya adalah menentukan target market secara lebih jelas, fokus pada segmen dengan margin yang tinggi. Nah, ini karena ada pembagian tadi, maka harus ada strategi bagaimana menembak segmen yang bisa menghasilkan margin lebih tinggi. Yang kedua adalah meningkatkan sistem perencanaan persediaan. Yang ketiga adalah meleverage brand equity, menekankan pada teknologi dan ketersediaan. Nah, ini sehingga dari 4C tadi keluar ke isu, ada implikasi strategi tadi ya, munculnya namanya strategic intent atau strategic market plan. Nah, itu dari sisi analisis Diamond 4C tadi, atau bisa dirangkum dengan TOS analysis examination. Nah, sekarang kita masuk ke ketika sudah ada hasil tadi itu, maka tugas selanjutnya dari model strategic marketing enterprise tadi membuat arsitekturnya dengan model yang namanya STV Triangle. Nah, STV Triangle ini adalah grand design atau cetak biru perusahaan agar perusahaan nanti ketika sudah menjalankan strategi marketingnya itu tidak keluar jalur yang
terlalu jauh karena memang sudah dianalisa di sini sebelumnya. S yang pertama adalah strategi. Nah, ini yang membedakan ya, diingat di sini sangat spesifik. Strategi itu terdiri dari elemen segmentasinya siapa, targetingnya siapa, dan positioning siapa, atau biasa disingkat dengan STP. Sedangkan T-nya itu adalah taktik. Taktik itu terdiri dari elemen-elemen, nah ini differentiation product. Jadi kira-kira diferensiasi produknya mau seperti apa. Lalu marketing mix atau bauran pemasaran yang mau dipikirkan itu seperti apa sih? Maksudnya apakah masih pakai 4P, 7P yang dipertimbangkan. Nah, yang terakhir adalah S adalah selling. Jadi bagaimana caranya taktiknya menjual produk tersebut atau jasa tersebut. Terakhir V-nya ini adalah value. Nah, value ini terdiri dari elemen yang disebut dengan brand, service, dan proses. Nah, ini yang disebut dengan arsitektur STV triangle. Jadi di sini ada strategi yang ngomongin segmentasi, targeting, positioning, lalu taktiknya differentiation produknya mau seperti apa, marketing mixnya seperti apa, sellingnya seperti apa, lalu value terdiri dari elemen brand seperti apa, service seperti apa, dan proses seperti apa. Nah, terakhir kita masuk kalau sudah direncanakan semuanya, maka strategi tadi di aligning dalam bentuk yang namanya scorecard, atau lebih jelasnya lagi scorecard ini sudah bisa dibahasakan dalam bentuk action plan yang harus memang dilakukan. Nah, scorecard ini dipergunakan untuk mengevaluasi apakah arsitektur bisnis yang diimplementasikan dapat memuaskan ketiga stakeholder utama. Makanya disebut scorecardnya disingkat PCS. PCS yaitu karyawan, people. Yang kedua adalah pelanggan, customer. Dan yang ketiga adalah pemegang saham atau shareholder. Nah, PCS Circle ini merupakan refleksi interaksi di antara ketiga stakeholder utama perusahaan. Jadi ingat ya, perusahaan yang baik itu yang harus memikirkan semua stakeholder ya. Stakeholder di sini yang berupa di segi marketing ini diomong adalah karyawan, people. Yang kedua adalah pelanggannya, customer. Dan yang pasti yang ketiga adalah si pemegang saham atau shareholdernya. Jadi tidak serta-merta memuaskan pemegang sahamnya saja yang penting senang, tapi karyawannya dibiarkan atau pelanggannya tidak diukur nih bagaimana kepuasannya. Sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena nanti bisnisnya tidak akan sustainable kalau Anda tidak memberikan hal tersebut. Namun pemegang saham harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum mereka membuat karyawan senang. Nah, ini kuncinya ya. Kuncinya adalah memang dari strategi ini pemegang saham ini harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum mereka membuat karyawan senang. Nah, ini artinya apa? Untuk membuat pelanggan puas, habis itu karena menjadi puas. Dan namun pemegang saham harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum membuat karyawan senang. Artinya di sini menentukan juga strategi dari level yang paling atas, bahwa itu akan menentukan bagaimana SME model ini bisa dilakukan. Nah, ini contoh scorecardnya dari PCS Triangle. Jadi kalau ngomongin karyawan, tenaga kerja, people. Kalau mulai dari pemodal ini yang namanya shareholder, yang paling bawah, karena dia ngomongin masalah capital market. Sedangkan untuk customer, ya pembeli menjadi pelanggan, ini adalah commercial market. Sedangkan ini adalah karyawan adalah kompetensi market. Nah, bagaimana realisasinya? Nanti kan kita bahas nih di materi-materi yang selanjutnya, bagaimana penerapan konsep SME model ini. Nanti kita gabungkan ya, contoh dengan bagaimana kita bikin studi bisnis acumen nih. Nah, nanti kita bandingkan sama compensation benefit, bagaimana nih pengaturan karyawannya. Makanya lebih asik nih ya. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe, share, dan like. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan memberikan manfaat buat kita semuanya.
Selamat pagi, salam sehat selalu.